Ini 1, 2, 3, 4, 5.000 sisanya. 5.400 kalau tidak salah ini. Yang paling tinggi ya segini. Dan ada pokok dodosan juga, tapi kenapa saya tidak manen di pokok dodos dulu? Karena banyak netizen bilang katanya kalau turun buah, turun pelepah, buahnya nggak bakalan besar atau pohonnya akan menjadi ramping seperti botol. Nah, jadi saya panen pokok dodosan dulu, buktikan apakah benar botol atau tidak kan? Oke bosku, tidak. Turun buah, turun pelepah. Itulah cara memanen sawit yang ada di Malaysia. Tapi cara ini tidak diperbolehkan di Indonesia. Katanya cara ini cara sesat. Tapi pada faktanya di Malaysia masih menggunakan cara seperti itu. Dan buahnya sampai sekarang masih berlimpah-limpah. Di video saya yang kemarin tahun lalu mendapat tontonan sekitar ratusan ribu penonton. Bahkan di situ ada yang berkomentar, lihat saja nanti hasilnya 3 bulan ke depan sawitnya akan pupus. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang sawitnya tidak pupus. Bahkan sahabat saya yang daripada Indonesia memanen buah kelapa sawit di Malaysia, beliau juga punya channel namanya Bang Dani. Sampai saat ini beliau masih memanen buah sawit yang berlimpah-limpah dan gajiannya juga sangat cukup lumayan. Berikut mari kita simak cara memanen buah sawit yang ada di Malaysia. Perbedaannya seperti apa? Kenapa buahnya masih melimpah ruah walaupun turun buah potong pelepah? Meskipun Malaysia menjadi salah satu negara yang menduduki sampai mau terbelit-belit menduduki peringkat kedua terbesar di dunia dalam hasil buah kelapa sawitnya. Tapi industri kelapa sawit di Malaysia justru lebih maju. Bahkan saya lihat petani-petani kecil yang ada di Malaysia, mereka itu kalau bawa mobilnya tuh helak-helak semua loh. Mobil gede-gede semua. Itu fakta dan nyata. Berbeda dengan di tempat kita ya, kadang-kadang mau beli mobil L300 aja itu kesulitan ya, karena harganya di Indonesia itu tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia harga sawit itu bisa terus stabil ya, tidak tiba-tiba langsung jatuh turun, itu enggak seperti itu. Langsung kita simak video daripada Mas Dani, seorang pemanen sawit dari Indonesia. Kerja sedikit, gaji elit, panen sawit termudah di Malaysia. Mari kita buktikan omongan netizen. Katanya kalau panen sawit turun buah, turun pelepah, buahnya tidak besar, pokok sawitnya jadi kurus. Apakah benar? Bang. Sesekali coba Bang Dani panen sawit di pokok sedang atau pokok tinggi. Pokok sedang atau pokok tinggi ya. Nah. Kalau pokok tinggi di sininya masalahnya bukan tidak berani ya bosku. Tapi masalahnya nggak ada pokok tinggi. Oh. Tinggi ya ini. Nggak ada pokok tinggi. Nggak ada tinggi lagi, nggak ada. Pokok yang ada di sini kan 2 jenis, pokok tinggi ini dengan pokok dodosan. Itu yang ada. Jadi gimana mau nyari ya pokok tingginya? Nggak ada di sini. Atau kita cari di tempat lain ya. Kita numpang panen aja tempat orang kayaknya ada. Kalau di sini nggak ada, di tempat kami bekerja itu nggak ada. Yang paling tinggi ya segini. Dan ada pokok dodosan juga, tapi kenapa saya tidak manen di pokok dodos dulu? Karena banyak netizen bilang katanya kalau turun buah, turun pelepah, buahnya nggak bakalan besar atau pohonnya akan menjadi ramping seperti botol. Nah, jadi saya panen pokok dodosan dulu, buktikan apakah benar botol atau tidak kan? Oke bosku, tidak usah lama-lama, kita langsung gaskan aja ya bosku. Nggak ada pokok tinggi, nanti kita coba cari-cari kalau ketemu ya. Oke bos, nah ini buahnya. Selamat pagi ya. Wow. Selamat beraktivitas juga, apapun jenis pekerjaan kita harus semangat bos. Sip mas. Dan yang paling penting sehat dulu. Nah itu dia. Sehat, apapun jenis pekerjaan usaha kita itu insya Allah bisa lancar ya bosku. Oke bosku, kita langsung gaskan aja bosku. Mantap, luar biasa. Bosku. Turun pelepah, turun buah. Elit bosku. Bayangkan tuh. Kerja sedikit gaji elit, kata masnya. Wah ini gajinya besar ya. Kalau buah sawitnya melimpah.
dan buahnya juga besar-besar. Walaupun cara manen sawitnya kata netizen sesat, tapi ini cara Malaysia memang berbeda. Dan buahnya mantap-mantap ya kalau kita lihat, dan besar-besar. Dan pokok sawitnya juga tidak kurus, tidak seperti apa yang dibilang netizen. Wow, melimpah buahnya. Tengok sahabatku semua, buahnya melimpah. Pokoknya gede-gede atau pohonnya besar-besar, tidak kurus. Ya karena di Malaysia pastinya punya cara rawatan terkhusus. Sehingga walaupun sering dibilang cara manen sawitnya sesat atau tidak pakai aturan, pada faktanya sekarang di tempat Mas Dani bekerja di kebun kelapa sawit Malaysia, faktanya buahnya tetap melimpah ruah loh. Tengok, wow, wow, besar-besar ya buahnya. Dari sini kita bisa melihat setiap Mas Dani memanen kelapa sawit selalu turun buah, turun pelepah, tanpa disimpan pelepahnya, tanpa harus menghitung pelepah. Oh, harus dihitung sekian berapa, nggak perlu. Di Malaysia caranya begitu sangat mudah. Tengok Mas Dani cara memanen sawitnya. Pelepahnya dipotong, kemudian buahnya diturunkan, dan buahnya tetap besar-besar. Kata siapa kalau turun buah, turun pelepah, pokok sawitnya jadi kurus, kemudian buahnya kecil? Faktanya kita bisa melihat dari video ini ya. Dan cara memanen kelapa sawit seperti ini justru lebih hemat tenaga kerja ya. Tak perlu pruning lagi, atau tak perlu mencari pekerja untuk memotong pelepah di kemudian hari. Pokok sawitnya tidak begitu tinggi dan buahnya wow, gede-gede banget ya. Mantep Mas. Tengok, turun buah, turun pelepah. Kalau buahnya melimpah seperti ini, tentunya gajiannya juga cukup lumayan sahabatku semua. Bahkan saya pernah bercerita dengan beliau, untuk gajian beliau jika buah kelapa sawit melimpah itu bisa mencapai 5.000 ringgit. Tapi dengan ekstra tenaga yang kuat ya, sebab kerja di perkebunan kelapa sawit ini juga membutuhkan tenaga kuat, bukan senang. Kalau yang nggak terbiasa ya bisa-bisa capek banget. Tapi kalau sudah terbiasa, hal penat capek itu tidak terasa, sebab sudah tertutup dengan gajian yang cukup lumayan besar. Wow, tengok buahnya, gede-gede banget. Kalau di Malaysia, sistem kerjanya untuk pemanen sawit itu tidak perlu itu ya, menyusun pelepah ataupun mengangkat buahnya lagi. Biasanya ada orang yang menyusun pelepah dan mengangkat buah. Tapi kalau diborong semua, ya gajiannya lebih lumayan lagi sahabatku semua. Wow, banyak banget Mas buahnya. Dan ini bukan hoak ya, fakta dan kenyataannya seperti itu ya. Kalau sahabat-sahabatku tak percaya, sahabatku langsung pergi ke channel beliau, Bang Dani. Setiap harinya memanen sawit, dan buah sawitnya begitu besar-besar, sangat melimpah, tak pernah istilahnya kekurangan buah. Cukup lumayan banyak Mas. Lalu bagaimana kira-kira gajian pemanen kelapa sawit di Malaysia? Apakah hanya Mas Dani saja yang mendapat gajian yang cukup lumayan besar?
Tidak, sahabatku semua. Memang rata-rata kalau kerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia, gajiannya itu elit-elit, cukup lumayan banyak. Janji tidak malas, janji mau bekerja sangat rajin ya. Seperti pada video kali ini ada salah satu TKI di Malaysia yang bekerja sebagai pemanen sawit di Malaysia. Gajinya Masya Allah puluhan juta. Seperti apa videonya? Yuk langsung kita simak ke video berikutnya. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas. Selamat pagi ya para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas yang masih bekerja dan selamat istirahat yang lagi istirahat ya. Dan semangat bagi anak rantau dimanapun Anda berada, di Malaysia maupun di Indonesia. Oke, pada kesempatan video kali ini saya tidak kerja ya, cuti ya. Oh, cuti, Mas. Semalam Oh, saya gaji. Nah, jadi hari ini kita istirahat dulu. Dan untuk hasil saya kerja panen kelapa sawit berapa, di situ banyak teman-teman bertanya ya, berkomentar itu suruh sepilkan gaji saya per bulan di Malaysia. Jadi di Malaysia saya bekerja di kebun pribadi perseorangan ya. Oh, Jadi di masalah kebun harga itu lain tempat berbeda-beda. milik tidak warga sama ya, di perseorangan ya, dan lain juga sama di estate ya. Oke, jadi berapa hasil saya kerja panen kelapa sawit per bulan? Ya ini ya. Sudah ada amplopnya ini, belum baru dibuka ini. Yang ini Masnya Untuk hasil saya kebun bulan milik ini warga mungkin Malaysia. ya agak kurang buah ya teman-teman. Jadi hasilnya itu tidak tentu, tergantung tenaga kita. Kadang fit, kadang enggak, dan satu lagi kadang buah pun kurang musim trek dan kadang ada banyak juga buah. Di situ kalau banyak buah jadi ada lebih, ada besar juga ya. Oke, jadi uangnya ini ya teman-teman. Berapa ini uangnya? Belum dilihat teman-teman. Jadi uangnya kita sepil. wow, berapa ribu itu Mas? Kita sepil untuk uangnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5.000. 5.000 atau 15 juta. 400 kalau tidak salah ini. Oke, jadi notanya ada ya. Kita lihat Satu untuk bulan notanya 15 ya. juta. Oke. Ini ya, udah teman-teman, gaji jadi PNS hasil loh. saya kerja Lebih malah. di Malaysia per bulan. Nah, ini ya. Ini untuk harga ya gini ya, tidak sama, tidak, pokoknya lain kebun itu lain harga ya. Dan untuk jumlah ini, nah ini untuk lembaran pertama 2.911 koma. Wow. Untuk lembaran yang kedua, nah ini ya, hasilnya ini apa adanya saya kerja di sini ya. Dan untuk hasil semua total gaji jumlah ini ya 6.407. 6.000. Untuk bulan itu hari saya Wow. pinjam. Nah ini kena potong 20 pinjam juta uang loh. 1.000, jadi kena tolak 1.000, 20 masih ada juta. sisa 5.407 Wow. ringgit ya. Jadi uangnya ini ya teman-teman. Oke, uangnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 407. Wow. Ditambahi 3 ringgit ya, jadi bulatkan. Sudah jadi dipotong 10. 1.000 ya, Oke, potong jadi kita utang. di total ya, cruise kan ya. Oke, sekarang kita lihat di Google untuk cruise rupiah ya. Nah, cruise rupiah, nah, kita buka aplikasi atau Google dulu, kita ketik itu tukaran rupiah hari ini ya. Oke, kita klik, nah menurun betul ya, gratis ya. Sekarang tukaran 3.296,28. Nah, seperti itu untuk tukaran ringgit untuk rupiah di Indonesia. Oke, kita langsung ke kalkulator ya teman-teman. Kita kalikan ya. Oke, kita kalikan ke 5.407. Oke, dikali 3.296. Nah, jadi totalnya segini ya teman-teman. 17 juta. Wow. 802.472 itu penghasilan saya di Malaysia selama kerja di Malaysia untuk bulan ini ya teman-teman. Jadi tergantung apa itu, tergantung tiap bulan ya, tidak tentu ya. Kadang gaji segitu, kadang ada lebih, ada kurang. Nah, ini gaji standar seperti Gaji ini. standar kata Masnya. Oke, jadi di sini saya tidak tidak memamerkan hasil kerja saya di Malaysia ataupun
yang lainnya ya, cuma saya sebutkan dikarenakan banyak Bukan pamer ya. bertanya di kolom komentar untuk menanyakan gaji saya per bulannya berapa. Nah di situ ya saya. Semoga teman-teman anak rantau dimanapun Anda berada tetap semangat, tetap kerja keras, Disiplin ya. Jangan malas-malas dan ingat tujuan kita merantau di Malaysia. Setuju Mas. Apa? Nah di situ saya sarankan bagi teman-teman yang kerja di Malaysia itu jangan beli nomor, judi, apalagi pokoknya hal-hal minuman. Nah seperti itu saya sarankan jangan diulangi ya. Di situ kita menurut saya tidak ada gunanya. Betul Mas. Oke, jadi cukup sekian ya untuk video kali ini bagi teman-teman semuanya anak rantau di Malaysia, TKI di Malaysia. Apapun pekerjaannya, berapapun hasilnya, tetap kita syukuri selagi kita bekerja disiplin dan jujur, itu paling utama ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terinspirasi bagi teman-teman anak rantau di Malaysia. Nah, pokoknya intinya tetap semangat, jangan pantang menyerah selagi badan masih sehat. Siap Mas. Dan akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ini cara memanen buah kelapa sawit yang ada di Malaysia. Tengok, walaupun pokok rendah tapi buahnya berlimpah-limpah. Pokok segini saja, tengok, buahnya luar biasa, Masya Allah. Dan kita bisa melihat sendiri, pelepahnya itu tidak begitu banyak ya di Malaysia. Justru di Malaysia pelepahnya itu lebih dikurangi, tidak disimpan, turun buah, turun pelepah. Sering dikatakan cara manen sawit sesat, tapi faktanya di Malaysia buahnya tetap meruah, melimpah. Karena perawatannya mungkin khas ya, ada rahasianya tersendiri, sehingga buah kelapa sawit di Malaysia tetap melimpah dan buahnya besar-besar. Walaupun sering dikatakan para netizen 2 bulan lagi tengok sekejap akan musnah dan tak berbuah, dan faktanya tetap berbuah selama-lamanya. Beda negara beda cara sahabatku semua. Terjawab sudah komentar daripada netizen di tahun yang lalu. Saya membuat video tentang cara memanen sawit yang ada di Malaysia. Katanya kalau memanen sawitnya seperti itu maka tidak akan berbuah lagi. Tapi pada faktanya tetap berbuah dan tetap berlimpah-limpah para pemanen sawit yang ada di Malaysia. Bahkan hasil kerjanya juga sangat luar biasa. Seorang TKI daripada Indonesia yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, gajinya mencapai 20 juta rupiah. Wow, 20 juta rupiah. Ini nilai angka yang sangat fantastis ya bagi seorang kuli di Malaysia. Sebagai seorang pemanen sawit dibayar sebegitu mahalnya. Kalau di tempat sendiri belum tentu dibayar semahal itu. Padahal sama-sama punya sawit. Tapi yang membuat saya heran, kadang-kadang upahnya tidak sesuai. Harusnya sama-sama punya panen sawit, sama-sama punya kelapa sawit, harusnya upahnya juga sama, ya kan? Apalagi untuk harga sawit kan kurang lebih kan pasti sama lah, tidak mungkin berbeda. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Kerja di negara tetangga, gajiannya elit, panen sawitnya juga tidak terlalu sulit. Oh iya sahabat-sahabatku, sampai terlupa. Dari video ini kita bisa melihat kalau orang yang benar-benar niat bekerja, rajin, disiplin, tidak judi, tidak minuman, kita bisa melihat sendiri hasilnya luar biasa. Kalau kita merantau, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kiranya merugikan diri kita sendiri. Di perantauan kita juga harus jaga adab, jaga sopan, jaga nama baik bangsa.
Semoga video ini bisa menjadi penyemangat buat para sahabat-sahabatku yang sedang merantau di Malaysia. Tentunya untuk mendapatkan gaji yang berpuluh-puluh juta seperti itu bukan hal yang mudah. Pasti melalui proses demi proses. Kalau untuk pertama kali merantau, nggak mungkin dapat gaji sebegitu banyak. Kira-kira seperti itu sahabatku semuanya.